Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik wal hidayah, waktu kesempatan, sehat walafiat, rizqan halalan thayyiban barokah, nikmat saum, nikmat berbuka, dan kita masih dikumpulkannya untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sanjungkan untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhir zaman. Insya Allah kita lah diantaranya. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim, masih pada jilid 1 kitab zakat, bab pahala bendahara yang amanah dan istri yang bersedekah dari harta suaminya. Hadis 604. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang istri tidak boleh puasa sunnah jika suaminya tidak keluar kota, kecuali dengan izin suaminya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-67, kitab nikah, bab 84, bab saum sunnah seorang istri dengan izin suaminya. Jadi puasa sunnah istri itu baru sah kalau diizinkan oleh suaminya. Khawatir suaminya tiba-tiba horny, pikiran kemana-mana, istri harus standby. Hadis 605. Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, apabila seorang istri berinfak dari hasil usaha suaminya tanpa perintah darinya, maka bagi suami setengah pahalanya. Dikeluarkan oleh Bukhari kitab ke-69, kitab nafkah, bab 5, bab nafkah istri dan anak ketika suami tidak ada. Ya, jadi tanpa bilang-bilang suami melihat ada keperluan yang sangat dari seorang fakir, diberikannya, suami dapat setengah, istri dapat setengah. Masuk ke bab orang yang bisa menghimpun dua macam amal kebaikan. Orang yang bisa menghimpun dua macam amal kebaikan. Hadis 606. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sedekah sepasang apa saja fisabilillah pasti akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Hai hamba Allah, ini adalah kebaikan, maka seorang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat, dan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad, dan ahli puasa akan dipanggil dari pintu rayyan, dan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, demi ayah ibuku dan engkau ya Rasulullah, bisa saja jika orang dipanggil dari pintu-pintu itu, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Jawab Nabi SAW, ya, dan aku harap semoga engkau termasuk mereka. Oleh Bukhari dikeluarkan kitab 30, kitab saum, bab 4, ar-rayyan untuk orang yang saum. Ya, sepasang itu maksudnya kalau kita bersedekah raket dan koknya, jangan cuma satu raket, jadikan dua raket jadi dua. Kalau kita mempekerjakan seseorang wanita, pekerjakan juga suaminya di rumah kita, itu dijamin. Hadis 607. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang menginfakkan sepasang untuk mencapai ridho Allah, maka akan dipanggil oleh para penjaga surga. Setiap penjaga memanggil, hai fulan, silakan masuk dari sini. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah boleh orang memilih mana saja yang ia suka? Jawab Nabi SAW, sungguh aku mengharap semoga engkau termasuk golongan mereka. Oleh Bukhari dikeluarkan ke kitab ke-56, kitab jihad dan perjalanan, bab 37, keutamaan infak di jalan Allah. Ya, itu dia. Lanjut kita masuk bab
anjuran bersedekah tanpa hitungan. Anjuran bersedekah tanpa hitungan, hadis 608. Asma radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bersedekahlah dan jangan dihitung-hitung, niscaya Allah akan menghitung untukmu, dan jangan ditakar-takar, niscaya Allah akan menakar untukmu. Al-Bukhari dikeluarkan pada kitab ke-51, kitab Hitbah, bab 15, bab hitbah istri kepada selain suaminya. Ya, jadi tidak dihitung-hitung, maksudnya hitung-hitung itu menunda dan menjadikan kita berpikir ya dan tidak. Berikan saja, genggam, kasihkan.